Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Via Dolorosa atau jalan penderita ini bukan sekedar sebuah keberanian dari Tuhan Yesus. Ini bukan sesuatu yang naif, bukan sesuatu yang seolah-olah begitu bodoh yang dilakukan oleh Yesus. The world seems small. We can sit together. Salam sejahtera bagi setiap kita. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 19 ayat ke-21 hingga ke-22 yang berbunyi demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam minggu kesengsaraan ini berbicara topik tentang pikul salib adalah sesuatu yang tidak menarik bagi siapapun di segala zaman. Namun apa yang tidak menarik bagi banyak orang dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang telah dengan sengaja, dengan terencana dan dengan kerelaan daripada Tuhan Yesus mengambil dan kemudian menjalani apa yang disebut memikul salib itu. Nah, itulah yang disebut dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan, the path of suffering. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Via Dolorosa atau jalan penderita ini bukan sekedar sebuah keberanian dari Tuhan Yesus, seolah-olah dia menjadi tokoh atau seorang pahlawan yang menyelamatkan seseorang dari hukuman. Ini sesuatu banget karena Yesus melakukannya sebagai bentuk belas kasihan daripada Tuhan Yesus, kerelaannya, selain sebuah perendahan diri yang dilakukan Allah Tritunggal. Ini bukan sesuatu yang naif, bukan sesuatu yang seolah-olah begitu bodoh yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ini adalah sikap proaktif daripada Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang disebut sebagai pengorbanan tanpa syarat, yang artinya sebuah tindakan yang bersifat pasif yang Yesus ambil tanpa minta persetujuan dari kita. Apakah kita setuju untuk ditanggung atau tidak hukuman yang seharusnya ditanggung oleh umat manusia. Salib ini menjadi semakin bermakna karena Tuhan Yesus tidak pernah menyesali Via Dolorosa ini atau jalan salib ini atau menyalahkan keadaan sehingga dia harus menanggung akibat daripada penderitaan ini atau sampai dia disalibkan. Dan itulah yang diajarkan dan diingatkan oleh Yesus kepada Petrus yang coba ingin mendesak Yesus agar Yesus menghindari Via Dolorosa itu. Nasihat dan teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus dalam ayat 23 itu sangat membekas begitu dalam terhadap diri Petrus. Sejarah kemudian mencatat bahwa Petrus ketika menghadapi kematian dia dan dia disalibkan oleh orang-orang yang memohon untuk disalibkan terbalik. Dia merasakan tidak layak untuk disalibkan seperti sang guru. Mari dalam minggu kesengsaraan ini kita belajar memikul salib kita bukan karena dosa-dosa kita, tetapi kita memikul salib ini karena iman dan pemahaman kita ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berdoalah di dalam minggu kesengsaraan ini, kalau Tuhan berikan kesempatan kita memikul salib orang lain, biarlah Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kemampuan, kekuatan untuk menanggung salib orang lain,
tetapi berdoalah supaya pengorbanan kita bagi orang lain itu berdampak bagi mereka, menjadi berkat bagi mereka. Di zaman yang serba instan ini, di zaman semuanya serba ingin mendapatkan kekayaan secara materi, menikmati semuanya serba enak, tidak mau susah. Mari kita memaknai ulang arti pikul salib bagi setiap kita, sehingga sungguh minggu-minggu kesengsaraan ini memiliki sebuah arti yang berbeda dalam goresan perjalanan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.